Shalom, selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam damai dari saya. Pagi ini saya akan membagikan renungan singkat bagi kita yang saya berikan judul Pantang Menyerah. Saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan di dalam 2 Tawarikh pasal 27 ayatnya yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan, Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Yotam adalah salah satu raja bangsa Israel, di mana pada waktu itu ketika ia menjadi raja di usianya yang masih muda, pada usia 25 tahun. Orang-orang mungkin seringkali mencibir dan menyindir Yotam karena ia dianggap terlalu muda dan masih begitu mudah untuk menjadi seorang raja bagi bangsa Israel. Namun track record yang telah dia buat dalam hidupnya membuktikan bahwa Yotam menjadi salah satu raja Israel yang berhasil. Kuncinya adalah ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Yotam tidak merasa sedih atau menyerah karena hinaan orang, tetapi ia terus-menerus mencari Tuhan sampai kesuksesan yang gilang gemilang dialami olehnya. Meratap kepada manusia, mengeluh karena sindiran orang tidak menjadikan jaminan atau jalan keluar bagi kita. Tetapi ketika kita selalu mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan, selalu merenungkan firman Tuhan, selalu berharap akan janji-janji Tuhan, saya percaya bahwa solusi yang terbaik akan Tuhan berikan bagi setiap pribadi lepas pribadi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, ada juga kisah salah satu host yang tersohor menjadi presenter terkenal di Amerika Serikat, yaitu Oprah Winfrey. Apakah saudara pernah mendengarkan kisah ini? Oprah Winfrey adalah seorang anak yang terlahir di dalam keluarga yang bapak ibunya bercerai. Ketika pada masa kecilnya, Oprah dididik oleh neneknya di dalam rumah yang sangat kumuh dan di lingkungan yang rawan kejahatan. Ketika usia Oprah 9 tahun, ia dilecehkan oleh saudara sepupu ibunya dan teman-temannya pada waktu itu. Nasib yang malang dialaminya ketika ia berumur 14 tahun. Ia menerima kenyataan dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang 2 minggu kemudian meninggal. Langkah hidupnya pun kian terasa berat dari hari ke hari. Setelah peristiwa itu berlalu, Oprah lari ke rumah ayahnya di Nashville. Ayahnya mendidiknya dengan keras dan penuh kedisiplinan. Setiap hari Oprah diharuskan untuk membuat ringkasan buku dan cerita. Semua proses didikan yang awalnya terasa berat itu pun berperan besar dalam kehidupan Oprah selanjutnya. Kebiasaannya membaca, belajar, dan membuat ringkasan menjadikan Oprah sebagai wanita yang cerdas. Ia pun terpilih sebagai pelajar teladan ketika masih SMA. Ia juga menjadi juara sekolah dan berkesempatan untuk berkunjung ke Gedung Putih. Lambat laun, kepahitan dalam hidupnya mulai dilupakan. Ia terus berprestasi, bahkan pernah menjadi juara ratu kecantikan. Ia pun mulai meniti karir sebagai penyiar radio lokal ketika masih di SMA. Oprah baru mulai bekerja di televisi ketika berusia 19 tahun. Tempat sorotan publik mulai mengarah kepadanya. Secara manusia, kehidupan Oprah yang dialaminya dianggap sudah hancur dan tidak ada lagi harapan tersisa. Masa depannya juga terancam suram. Namun ada satu rahasia yang menolongnya menghadapi masa-masa tersulit
dalam hidupnya, yaitu ia bertekun membaca Injil, mencari Tuhan, dan terus mengarahkan fokusnya kepada Tuhan. Tuhan pun berkenan bila dicari oleh orang-orang yang sungguh-sungguh ingin bertemu dengan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dalam dua kisah ini memberikan kita ilustrasi, pengertian, inspirasi bahwa sesungguhnya tidak ada kata terlambat, tidak ada kata gak ada harapan, sudah gak bisa lagi. Apapun latar belakang kehidupan kita, baik itu ketika kita menghadapi masalah yang mungkin lebih berat daripada kisah-kisah si Oprah dan si Yotam, raja bangsa Israel. Yakinlah bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Kuncinya adalah apakah kita mau percaya kepada Tuhan, tekun membaca firman, dan apakah saudara mau menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan kita tetap menjadi kuat sampai kita mencapai kesuksesan di hadapan Tuhan, karena kita mengarahkan dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Demikian renungan ini, kiranya Tuhan memberkati. Shalom damai dari saya, Tuhan Yesus memberkati.